wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Dwi dan Ibu Rina? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Dwi dan Ibu Rina untuk kesediaan waktunya hari ini. Saya sebagai supervisor untuk pelaksanaan proses coaching kita hari ini. Sebelum Ibu Dwi dan Ibu Rina melaksanakan perbincangan ini, Coach, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu ini sebagai coach diharapkan sudah memenuhi prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses alternatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu Dwi sebagai coach juga diharapkan memiliki kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, serta menerapkan alur tirta dalam percakapan. Baiklah, langsung saja kita mulai percakapan ini. Silakan Ibu Dwi dan Ibu Rina. Apa kabarnya Bu Syahrina pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Kira-kira banyak dibincangkan pagi hari ini. Adakah masalah yang dihadapi oleh Bu Syahrina pagi hari ini? Benar sekali Bu, jadi pagi ini saya sengaja mengajak Ibu berbincang-bincang karena ada permasalahan yang saya hadapi mengenai kelas saya nih. Saya kan wali kelas nih, jadi anak-anak saya di kelas 10-6 ini malah sekali buang sampah pada tempatnya. Jadi di kelas itu, baik di kelas maupun di depan rumah itu sangat kotor. Dan sudah ditegur berkali-kali tapi masih saja dilakukan. Itu menjadi hal yang merisaukan saya beberapa waktu. Nanti kita bicara kira-kira harapan Bu Syahrina nih setelah kita berbincang pagi hari ini, apa harapannya? Tentu saja saya berharap bisa menyadarkan anak-anak saya untuk mau membuang sampah pada tempatnya nih. Karena di sekolah sendiri sudah disediakan 2 tong sampah di masing-masing kelas, dan saya harap itu dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh murid-murid saya. Jadi Bu Syahrina berharap supaya ada kesadaran ya dari murid-murid Bu Syahrina untuk membuang sampah, dan juga harapan Bu Syahrina supaya sampah ini bisa dikelola kembali. Nah, kira-kira kondisi ideal yang Bu Syahrina harapkan dari anak murid Ibu masalah sampah ini bagaimana? Kondisi idealnya adalah anak-anak saya dapat membuang sampah pada tempatnya, itu pastinya yang pertama Bu. Kemudian ketika dia melihat sampah itu tidak hanya dibiarkan walaupun itu bukan berada di kelas atau di depan kelasnya, tetapi dia sadar untuk mengutipnya dan membuangnya ke tempat sampah. Kondisi idealnya. Kondisi ideal yang diharapkan tadi sudah Bu Syahrina ceritakan ya. Kalau bisa kita ranking Bu Syahrina, Ibu mau ranking di berapa agar murid Ibu tercapai kondisi ideal tadi? Saya sih berharapnya pasti di angka sempurna ya Bu, tapi melihat anak-anak saya yang masih peralihan dari SMP ke SMA dan masih kesadarannya kurang seperti yang saya katakan di awal, saya nggak muluk-muluk angka 7 sampai 8 dulu Bu. Agar anak-anak saya bisa sadar dulu, mau dulu membuang sampah pada tempatnya, selanjutnya anak saya bisa melaksanakan hal tersebut secara berkelanjutan sampailah nanti benar-benar memperoleh angka yang sempurna. Anak-anak saya tidak lagi harus disuruh, tapi sadar untuk buang sampah pada tempatnya. Tadi kan Bu Syahrina ceritakan ke saya ranking diharapkan 7 sampai 8. Pasti Bu Syahrina sudah punya rencana ya kan untuk ranking tadi itu siapa yang harapkan 7 sampai 8. Kira-kira rencananya seperti apa Bu Syahrina? Rencananya yang akan saya lakukan Bu, pastinya saya akan mengadakan sosialisasi ke anak-anak saya bahwa penting sekali melaksanakan kebersihan di kelas dan di lingkungan kelas. Ya, pertama membuang sampah pada tempatnya. Maka saya saat proses pembelajaran, terutama di jam pelajaran saya, di awal atau di akhir pembelajaran, saya akan selipin untuk menonton video-video tentang
menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka tidak hanya tahu bahwa sampah itu menyebabkan banjir, tapi juga menyebabkan penyakit untuk mereka. Karena saya lihat mereka kan suka menumpuk sampah nih di sudut kelas, di laci mejanya. Nah itu kan sebenarnya mengundang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi saya akan melakukan sosialisasi. Kita rencananya bersama melakukan kegiatan sosialisasi masalah sampah. Kira-kira ada rencana lain? Mungkin rencana lainnya supaya anak-anak ini tidak hanya tahu bahwa sampah itu dapat menyebabkan penyakit atau kotor. Sebenarnya sampah ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi barang yang lebih berguna atau proses daur ulang gitu Bu ya. Jadi saya berencana untuk membicarakan hal ini dengan koordinator P5 agar bisa dijadikan salah satu tema dalam pembelajaran P5 gitu. Iya, bagus sekali nih Bu Syafrina, rencana besar ini. Dan saya melihat pun dampak dari rencana ini bukan untuk kelas itu saja, tapi juga berdampak kepada sekolah. Dalam rencana yang Ibu buat ini kan pasti membutuhkan dukungan ya Bu Syafrina. Nah, kira-kira dukungannya Bu Syafrina bisa dapatkan dari mana saja? Pasti dukungan pertama yang saya harapkan dari kepala sekolah ya Bu, karena beliau yang memegang keputusan ya. Saya akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu kepada kepala sekolah bahwa saya membutuhkan bantuan-bantuan untuk terlaksananya rencana saya. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan koordinator P5 untuk membicarakan rencana saya membuat tema kebersihan lingkungan atau mendaur ulang sampah seperti itu dalam tema berikutnya gitu kan Bu. Dan masih dengan rekan sejawat juga pastinya saya akan meminta bantuan untuk mengingatkan anak-anak agar tetap membuang sampah pada tempatnya di setiap jam pembelajaran. Berarti di sini yang Ibu ceritakan ke saya dukungannya dari kepala sekolah, dari wewenang ya, kemudian dari rekan sejawat. Kira-kira Bu Syafrina, adakah dukungan dari luar sekolah atau selain dari internal sekolah? Saya rencananya juga ingin mengundang dinas lingkungan hidup supaya bisa memberikan materi dan menjadi pencerahan untuk anak-anak saya tentang kebersihan lingkungan dan pentingnya membuang sampah gitu. Karena kalau dari dinas lingkungan hidup sendiri adalah pakarnya, jadi saya harap anak-anak saya bisa lebih tertarik dan lebih jadinya sadar. Kalau selama ini kan mereka cuma nasihatin sama gurunya gitu kan. Saya berharap dengan hadirnya pakar dari kebersihan mereka bisa sadar dan lebih menjaga kebersihan. Rencananya cukup hebat ya Bu Syafrina, karena memang selain Bu Syafrina sosialisasi kepada ibu, kemudian ada juga diterapkan di proyek lingkungan dan juga mengundang dari pihak keluarga. Kira-kira dari rencana yang Ibu utarakan tadi, kemudian dukungannya juga sudah mendapatkan, bentuk tanggung jawab Bu Syafrina untuk rencana ini bagaimana? Tanggung jawab saya pastinya saya akan mengawasi ya keterlaksanaan rencana saya ini. Dari awal rencana ini dilaksanakan saya akan mengawasi, akan terjun langsung untuk mengingatkan anak-anak dalam membuang sampah. Kemudian saya juga akan mengawasi jalannya proses proyek P5 jika hal ini disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah dan koordinator P5. Saya akan menjalankan menyiapkan rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mengolah sampah. Iya, bagus sekali ya Bu Syafrina. Kemudian Bu Syafrina, kapan ya rencana kira-kira waktunya yang akan Ibu Syafrina buat? Pastinya secepatnya ya Bu, karena melihat anak-anak ini sudah yang kelas 10 sudah 3 bulan di sekolah ini kan. Jadi harus ada perubahan pastinya, terutama tentang kebersihan ini tadi. Pastinya akan saya sosialisasikan secepatnya, akan saya minta bantuan rekan sejawat secepatnya, dan begitu yang untuk P5-nya sendiri
begitu tema 1 selesai, saya usahakan tema 2 itu terangkat rencana saya Bu, atau tema dari saya supaya bisa terlaksana dengan baik. Ya, bagus sekali ya Bu Syahina, saya doakan semoga rencana besar Bu Syahina dapat berjalan baik, kemudian juga berkolaborasi yang kuat antara sesama rekan Bu Syahina. Setelah kita melakukan perbincangan ya Bu Syahina, pagi hari ini bagaimana perasaan Bu Syahina? Alhamdulillah perasaan saya lega Bu, karena saya dapat mengutarakan rencana-rencana saya yang masih saya simpan selama ini, yang saya belum yakin, tapi setelah bicara ke ibu saya yakin ingin melaksanakannya dan akan segera membicarakan kepada rekan sejawat dan kepada Bapak Kepala Sekolah agar rencana saya ini segera terlaksana. Ya. Saya jadi penasaran ya Bu Syahina, bagaimana nanti revisinya dengan kalau kita bisa kembali, kita akan membicarakan revisi dari rencana besar Bu Syahina. Siap Bu. Adakah yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup ini dulu ya Bu. Nanti kemungkinan seperti yang Ibu katakan kita akan berkomunikasi lagi dalam proses dan pasca keterlaksanaan rencana saya ini. Terima kasih ya Bu Syahina atas waktunya. Sebelum undur diri saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali percakapan antara Ibu Dwi dan Ibu Syahina. Di sini saya sudah mendengarkan percakapan tersebut dan juga saya sudah memiliki beberapa catatan. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Yang berjalan baik ya Bu Herlina, setelah saya melakukan percakapan dengan Bu Syahina, nah ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan menjawab sendiri permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya. Jadi Bu, apa yang masih perlu diperbaiki Bu? Nah yang perlu diperbaiki ya Bu Herlina dari percakapan coaching ini, mungkin saya harus belajar lagi ya untuk menggali bagaimana sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana sih saya bisa mengarahkan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi kepada coach saya supaya bisa lebih menggali lagi kompetensi si coach saya. Satu lagi nih Bu, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki? Yang dilakukan ya Bu, harus sering-sering latihan ya Bu ya kepada rekan sesama sejawat, kemudian juga saya mencari referensi bahan bacaan mungkin dari buku ataupun dari yang bakal saya lakukan. Baiklah, jadi dari hasil catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan dengan ngobrol secara setara. Dan juga Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif dengan berusaha menggali kreativitas coaching untuk menghasilkan solusi-solusi yang diharapkan. Di sini saya akan mencoba bertanya lagi selanjutnya kepada Ibu Syahina, apa yang Ibu rasakan melaksanakan coaching ini dan setelah coaching? Jadi saat melaksanakan coaching tadi Bu, perasaan saya masih ada rasa risau. Namun berkat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Dwi, saya merasa tertantang untuk memberikan solusi-solusi terbaik dari masalah saya sendiri. Kemudian perasaan setelah melaksanakan coaching pastinya saya sudah lega sekarang karena seperti yang saya katakan Ibu Dwi tadi, sebelumnya saya sudah punya rencana namun belum berani untuk mengutarakannya. Namun berkat bimbingan pertanyaan dari Ibu Dwi, semua rencana saya tadi sudah saya utarakan dan membuat saya semakin semangat untuk melaksanakannya. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ibu Dwi dan Ibu Syahina. Saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjawab pertanyaan permasalahan. Dan juga semoga dari pembicaraan tersebut dapat terlaksana secepatnya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dwi dan Ibu Syahina atas waktunya hari ini. Semoga proses coaching hari ini bermanfaat dan dapat menambah kompetensi kita.
Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.